Nah, ini nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi secara analisa, kita bisa beranalisa, sudah bisa tentukan karena hasil otopsi sudah sempat diketahui publik kan, di ekspos ya. Itu istilahnya luka terbuka. Ada luka tertutup dan luka terbuka. Ceki kan luka tertutup. Kecuali kuku-kukunya panjang, bisa menimbulkan luka terbuka juga, tetapi oleh kuku-kuku. Bukan luka terbuka secara luas. Gitu kan? Tapi di leher itu, nah itu darah juga tidak mungkin sebanyak yang ditemukan oleh pemilik tempat cuci oto ya. Cuci oto ya. Nah, itu kan ada darah yang terbuka. Nah, darah sekian banyak itu dari mana asalnya? Dari luka terbuka. Luka terbuka milik siapa? Milik korban yang ada anak Lail atau Astrid. Ya. Hasil kesimpulan dokter, Astrid tidak mempunyai luka terbuka kan? Luka-luka terbuka paling memar kan itu. Ya. Sedangkan yang luka terbuka yang digambarkan di hasil otopsi secara ilmiah itu adalah Lail. Itu kan? Darah itu berasal dari Lail, bukan kan? Gitu kan? Iya. Atau ada dari orang lain lagi? Tidak kan? Betul. Nah, itu. Ya, mobil yang dipakai itu kan dicuci tanggal 28. Dicuci oleh Bapak FT ya. Itu FT. Itu juga kami ketahui setelah ada apa itu Bapak? Ada petunjuk jaksa kepada penyidik bahwa harus memastikan Randi itu menyuruh FT mencuci mobil jenis apa. Karena di situ disebut Avanza. Tiba-tiba berubah. Setelah polisi memeriksa saksi ini, berubah mobil itu bukan Avanza, tetapi jadi RAS. Justru RAS ini yang menjebak atau membawa si FT itu ke masalah itu. Gitu. Karena gini. Masalahnya seperti apa? Masalahnya seperti ini. Randi mengaku bahwa membunuh korban pagi. Iya. Dan mayatnya tetap di atas RAS. Mayatnya tetap di atas RAS sampai dengan 30 kah? Sampai dikuburkan kan? Iya. Otoras. Berarti ketika FT mencuci mobil tanggal 28 siang, dia juga mencuci mayat juga kan? Iya. Gitu kan logikanya kan? Gitu kan? Nah ini jawaban nanti dalam persidangan, mudah-mudahan kasihan ini FT ini kan? Kalau misalnya dia mengetahui bahwa itu Avanza terus dikondisikan untuk merubah jadi RAS, dia sendiri yang susah kan itu. Karena bertabrakan dengan fakta yang sebenarnya bahwa di dalam juga ada mayat itu. Ya, itu kejanggalan karena nanti FT itu ya mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang ada mayat tidak. Randi mengatakan mayat itu ada di auto itu. Setelah dibunuh kan tidak pernah diturunkan. Nah pada saat cuci itu FT cuci ada tidak? Ada tidak. Ini menarik nanti. Iya, menarik di sidang. Atau dia kembali ke masalah dia mengatakan Avanza. Kalau Avanza berarti siapa yang menggoreng kasus ini? Keterangan ini kan Avanza, RAS, Avanza kan? Siapa yang bawa Avanza? Iya kan. Nah Avanza itu kenapa dicuci lagi? Itu akan muncul fakta-fakta lain kan, Bang? Nah, apalagi dalam sidang kemarin itu, kami sempat ikuti itu keterangannya yang koordinator rental itu 1111 Pak. 111. Ini siapa ya? Samuel kan? Samuel siapa itu? Dia mengatakan bahwa Randi ada bau amis di mobil, yang bau amis itu ikan bakar itu. Ikan bakar. Pertanyaan saya, bagaimana Randi bisa klasifikasikan ikan segar, ikan bakar, dan ikan goreng yang ada di mobil itu? Dan dia memilih ikan bakar di atas, agar tidak ada darah kan? Kalau dia mengatakan ikan bakar berarti darah itu, kalau ikan bakar berarti tidak ada darah lagi kan? Iya, tidak ada darah. Nah, tapi faktanya di dalam ada darah itu. Nah, siapa yang menciptakan ini lagi? Padahal gini Pak ya, mungkin di Polsek itu ada ya informasi yang beta terima itu bahwa beli ikan saja. Beli ikan. Tidak spesifik mengatakan ikan bakar itu. Nah, pertanyaan dari mana Randi mengetahui itu ikan bakar itu? Bukan ikan rebus atau ikan mentah atau apa, tapi dia memilih ikan bakar. Tidak ditanggung oleh pelaku sekarang. Kalau pelaku lainnya atau pihak lain yang bertanggung jawab dari luka itu kan, terutama luka di layar kepala kan, itu. Terus keterangan apa yang bilang ini? Yang Bapak bilang Ira tidak mengaku tuh? Ya, ini RB Randi. Ya. Tidak menolak pernyataan yang bahwa IU menghasut dia untuk membunuh Astrid melalui kata-kata yang bilang
hidup saya tidak akan tenang selama si korban ini masih ada. Oh gitu. ya. Nah, Terus- dia tidak pernah merasa bahwa ada kalimat seperti itu. Terus Randi bilang kalau gitu bunuh di. Iya kan? Itu kan dia menolak. Gitu. Itu dalam dakwaan dia membantah itu. Randi juga membantah kan? Ya, membantah itu. Ira juga membantah. Ya. Randi membantah ya, yang beta ikuti itu Ya, bahwa Randi membantah itu. tidak pernah Ada 3 diberikan poin, keterangan salah itu satunya. ya. Ya. Oke. Menurut beta, saya Om Jack, Bapak Jack, James, di dalam pra peradilan itu pembahasan itu terjadi. Pembahasan ucapan kata-kata yang Bapak James omong tadi itu terjadi kan? Iya. Bahkan saksi ahli juga dihadirkan. Saksi ahli dihadirkan membahas tentang khusus bahasa perkataan itu, percakapan antara Ira dan diduga percakapan Ira dengan Randi. Bahkan mereka bilang apakah ada jawaban oke, tidak, sehingga memastikan bahwa pihak Ira menyetujui itu. Ini kalau kita cermati baik-baik, kenapa harus mendatangkan saksi ahli untuk membahas kasus ini, deretan kalimat ini, sementara di dalam sidang dakwaan sudah ditolak Randi. Kenapa undang saksi ahli lagi kan untuk membahas ini kan? Ini tidak ada sebenarnya kan? Berarti membenarkan ada sehingga perlu dibahas kan? Iya. Itu kan? Logis. Logika kan? Kenapa dibahas? Kan itu dibahas panjang lama itu. Saksi ahli menerangkan bahwa ada gini-gini, saksi ahli dari Ira ya, didatangkan itu. Dari mana? Universitas mana itu? Secara terang. Dia menjelaskan itu. Apakah ada tanda angguk tidak? Apakah disebut, dia jawab oke tidak? Sebenarnya ini kenapa dibahas sementara Randi sudah menolak dakwaannya dan ini hanya fiktif. Berarti ada lah. Kalau dibahas berarti ada kan? Itu kan secara tidak sadar kan? Iya. Sebenarnya bagaimana Bapak Jen? Terputuskan karena dakwaan itu semua hadir, pengacara hadir segala macam hari dan sudah menolak. Randi bilang tidak. Poin A, poin B, poin C, 3 poin. Salah satunya poin itu kan? Ya. Kenapa dalam pra peradilan diundang ahli untuk membahas perkataan ini? Dia membenarkan apakah di ujung sana ada anggukan, ada oke-nya tidak, sehingga Randi melakukan itu. Sudah tidak dibahaskan Pak, karena tidak ada dalam berkas. Kenapa dibahas justru oleh pihak sama Pak? Yang mengundang ahli itu untuk membahas. Kan gitu kan? Dari pihak EU. Berarti ada kan? Jadi kalau saya omong itu ya sudah 2 kan sekarang. Tambah lagi yang bertanggung jawab terhadap luka lain di tubuh korban. Kemudian kami mendapat hasil investigasi kami itu yang orang yang membunuh Randi itu. Orang yang membunuh Randi. Itu memang ada istilah bahwa bohong-bohongan, tidak bohong-bohongan. Orang itu inbox dengan seseorang itu kirim ke saya. Jadi saya tidak pernah kenal orang itu. Seperti yang diduga oleh pihak Radia bahwa saya pernah kontak dan konfrontir, tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada itu. Saya sampai sekarang tidak kenal dia siapa, tidak pernah. Inboxnya yang dikirim oleh orang itu, yang lawan inboxnya itu. Dan orang itu sudah diperiksa, lawan inboxnya sudah diperiksa. Oleh kepolisian sudah diperiksa, oleh tim baru. Dan rencananya mau diperiksa juga dia, periksa BAP. Dia belum diperiksa, nanti akan diperiksa. Kemudian dikonfrontir dengan si yang menerima inbox itu. Yang membunuh Randi. Dalam inbox itu mengatakan begini, pelakunya 5. Pelakunya 5. Itu yang bisa dapat itu. Pelakunya 5. Ira ada di TKP, dia bilang itu. Ira ada di TKP. Kemudian orang ini bertanya, woi berarti cocok dengan Bang Sine memprediksi. Dia jawab apa? Betul, Bang Sine itu sudah pas itu. Dia bilang. Ada seretan inbox yang dikirim ke beta itu. Dan Bang Sine itu sedang masih kerabat dengan keluarga Agripa. Sehingga mereka ada emosi dengan dia. Itu dalam inbox itu. Pertanyaan saya, kalau memang bohong-bohongan, kenapa sampai tahu saya dengan keluarga Agripa berkeluarga, ada hubungan kekerabatan kan? Yeah. Dan mereka ada emosi dengan saya kan? Berarti itu tidak bohong-bohongan, dia tahu dari mana? Mungkin tahu langsung kan? Mungkin juga berkaitan dengan peristiwa mau disewa atau apa kan? Yeah. Itu ada di inboxnya, sudah disita oleh
sudah diamankan oleh Berarti sudah diamankan oleh penyidik baru. Ya sekarang sudah 2 yang Sudah 2. masuk. Luka di kepala, luka di badan kan? Itu kalau 1 saja berarti 3, Pak James ya. ya. Tapi kalau misalnya hanya kepala 1 orang, kemudian yang lain tanggung jawab orang lain, berarti bisa berkembang seperti yang dinyatakan oleh inbox si A itu. Nah, kemudian selain si A disuruh membunuh, ada lagi kelompok lain yang disuruh membunuh Randi juga. Bukan dia sendiri. Disebut saksi kunci, karena Randi saksi kunci. Pertanyaannya, siapa saksi kunci untuk siapa Randi? Sehingga mau disuruh untuk dibunuh. Dia dibunuh. Silakan penyidik sudah memeriksa para pihak kan? Yang inbox ini, silakan kembangkan dan ungkap itu. Siapa di belakang rencana pembunuhan terhadap Randi itu? Dan apa motifnya kan? Ya gitu. Kami tetap fokus untuk mencari pelaku lain dan sedang kami lakukan sekarang. Sedang lakukan. Ya. Berarti tidak berhenti. Tidak berhenti. Mungkin sebentar saya jalan lagi untuk ada sumber-sumber informasi yang tadi saya katakan agar penyidik inbox dari si A itu ditelusuri saja. Dari mana dia tahu 5? Kan dia sebut itu. Ya. Terus dikatakan seperti buang sini, dia bilang oke, sama dengan buang sini punya. Artinya dia juga punya pemikiran itu. Dan dia sebut pelakunya 1. Dalam inbox itu dia sebut pelakunya ada 1 lagi. Namanya lengkap dia sebut. Kalau saksi SM itu jelas penyidik sudah punya yang baru ini, sudah punya itu postingan atau apa yang sempat dimuat oleh SMA. Yang awal-awal. Yang bilang cekik anak itu kan. Nah, itu akan didalami lagi. Dari mana Santiman sudah mengetahui hal itu? Ya, sewa mobil. Kemudian lu yang mencekik anak itu kan? Nah, itu Santi harus, atau mungkin sudah diperiksa oleh ini penyidik baru dan sudah disampaikan oleh SM karena belum menjadi saksi kan? Ya. Ya kita tunggu saja kan apa yang terjadi di persidangan nanti. Ya, tetap. Kalau ancaman tidak ada, hanya ada juga yang WA saya suruh stop sudah untuk posting itu stop sudah ya. Dengan nada-nada yang tidak enak. Tapi saya bilang kepentingan kamu siapa? Kau suruh saya stop gitu. Saya posting berdasarkan pengetahuan saya, kemampuan menganalisis saya, ya. Dan itu sampai sekarang juga masih mendapat respon positif dari masyarakat tuh, kecuali kelompok segelintir orang itu yang tidak suka ketika postingan-postingan itu membuka wawasan mereka kan, gitu kan, ada juga muter-muter menyangkut pengungkapan kasus ini kan, sehingga masyarakat tahu oh begini dia punya dulu perkara kan, dari itu kemarin kan ada yang omong Patunggoro segala macam, coba tunjukkan postingannya, tidak bisa ditunjukkan. Oh, berarti bukan informasi tentang patung Garuda, di situ juga bisa tempat eksekusi atau TKP. Begitu tuh bukan berasal dari Ombuan. Bukan dari Betas. Kepada masyarakat pemerhati kasus Astrid dan Lyle, sekarang sudah ada 2 tersangka, 1 terdakwa. Apabila mengetahui informasi sekitar tentang kasus ini, segera ke penyidik, ya, jangan simpan di diri sendiri karena itu akan menjadi beban. Ya, beban dalam diri dan keluarga. Ya. Mungkin Tuhan punya rencana untuk kita mengetahui peristiwa itu agar kita bersaksi. Banyak sudah 58 orang berani bersaksi demi kebenaran. Jadi saudara-saudara yang tahu informasi-informasi tentang pembunuhan ini segera menghubungi penyidik untuk memberikan informasi. Saya yakin banyak yang tahu dan karena sudah ada tersangka baru mungkin mereka berani sekarang untuk menyampaikan itu. Seperti yang kami mau apa? Temui lagi itu. Setelah ini baru mereka berani omong. Sebenarnya kami sudah tidak mau lagi, tapi kami bilang ke penyidik langsung saja. Kami bawa ke penyidik supaya penyidik yang periksa itu. Begitu Pak.